Puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara semuanya? Yang kabarnya luar biasa, tolong lambaikan tangannya. Amin. Yang kabarnya diberkati Tuhan, katakan haleluya. Iya, saya melihat hari ini pujiannya sedikit ke Mandarin, karena mungkin hari ini kita sudah mau mendekati hari raya Imlek. Maka saya mengucapkan hari ini mendahului saudara semuanya. Kyonghi. Wabutsetau. Saya percaya berkat Tuhan ada atas kita semuanya. Katakan amin ya, saudara. Saudara, saya rindu kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saudara, saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Ada satu hal yang Tuhan taruh untuk kita kembali kepada kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Saudara, kalau saudara lihat di slide, saudara, saya menyebut tahun ini adalah tahun kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, saudara, kalau saudara lihat huruf Ibrani di depan, saudara, tahun ini dikatakan dalam bahasa Ibrani itu PH. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu, tanggal 2 Oktober 2024, Israel itu sudah masuk dalam kalender baru. Mereka sudah memasuki tahun baru. Nah, di tahun PH mereka nyebutnya di angka 5785. 85 itu sebagai sebuah tuntunan apa yang akan dikerjakan Tuhan, apa yang mereka percayai di tahun itu terjadi. Tahun PH, sama-sama dengan saya katakan PH. Nah, sama-sama. Itu angkanya 85. Nah, saudara, next coba kita akan lihat dari kata P sendiri. Saudara, kata P dalam bahasa Ibrani memiliki makna dasar yaitu mulut. Maka dari mulut ada sebuah pernyataan, itu bicara tentang perkataan, bicara tentang simbolis daripada kuasa, menyatakan, mendeklarasikan, mengkomunikasikan. Nah, saudara, makanya kalau saudara lihat di huruf P ini Bapak Ibu, ada seperti ruang kosong, itu bicara seperti Allah Tuhan menyatakan sesuatu kepada umatnya. Maka dalam Yeremia 1 ayat 9 dikatakan demikian. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Lah, mulutku ini dipakai kata P. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ini juga dipakai kata P. Jadi ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam mulut kita, yaitu perkataan firman Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara, jadi sepanjang tahun ini saya mengajak kita semua, mari belajar untuk terus memperkatakan firman Tuhan, mendeklarasikan firman Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan belajar dari tahun H. Next. H itu pakai angka 5. Digambarkan kalau saudara belajar seperti ini. Itu dalet, huruf yang keempat, tapi ditambah dengan yod tapi terbalik. Nah, sebenarnya ini bicara secara hurufiahnya bicara tentang lihatlah, ngomong kasar, lihatlah. Saksikan gitu. Nah, saudara, dari huruf H ini kita akan melihat sebuah pengertian yang lebih lanjut bicara tentang di sana ada roh. Kalau saudara belajar dalam bahasa aslinya, roh itu dipakai kata pneuma, ruah dalam bahasa Ibraninya. Tapi dalam bahasa Yunani dipakai pneuma. Tetapi orang bernafas, menghembuskan, itu dipakai kata pneustos. Ada sesuatu yang dihembuskan. Saudara coba ngomong sekarang, hei gitu. Kan ada sesuatu yang keluar kan dari mulut kita. Ada seperti ada hembusan. Nah, dari itulah sebenarnya kita bisa melihat ada roh yang ditiupkan, ada firman yang diperkatakan, dan di kata itu juga bicara 5 adalah sebuah simbol dari yang namanya kasih karunia. Nah, saya mau kita belajar di bagian kasih karunia ini, Bapak Ibu. Next. Nah, saudara, kalau kita belajar dalam huruf Ibrani, Bapak Ibu, ternyata huruf Ibrani itu punya yang namanya piktograf. Piktograf itu adalah sesuatu yang dilihat, yang digambarkan. Nah, digambarkan huruf H itu seperti tangan yang terangkat gini, seperti orang yang melihat sambil berserah.
Nah, sebenarnya ini bicara tentang melihat sesuatu yang akan Tuhan singkapkan di sana. Berarti saya percaya di tahun PH ini ada sesuatu yang Tuhan mau singkapkan bagi kita semuanya. Katakan dengan saya mau lihat sesuatu. Next, haleluya. Yuk kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Keluaran 3 ayat 14 sampai 15. Yuk, 2, 3. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Katakan amin. Saudara-saudara akan lihat yang saya warnai kuning. Waktu Tuhan berkata, Aku adalah aku. Ditanya, siapa namamu? Aku adalah aku. Dan itu yang menjadi nama Tuhan turun-temurun. Nah, sebenarnya dalam bahasa aslinya, next, saudara, kita akan lihat sesuatu demikian. Waktu Tuhan berkata, Aku adalah aku, itu dalam bahasa aslinya dipakai kata hayah. Tulisannya gitu. Ayo ngomong dengan saya. Nah, nama suci Tuhan yang orang Israel juga sangat hormati, maka mereka tidak menulis nama itu, maka mereka menulisnya hanya huruf matinya aja. Mereka nyebutnya YHWH, Yod-He-Vav-He. Maka dalam terjemahnya selalu dipakai kata Elohim. Nah, dari hal ini Bapak Ibu, saya akan tunjukkan bagaimana sebenarnya dari nama kudus Tuhan, Tuhan itu sudah bicara tentang yang namanya kasih karunia. Dari ada satu kata yang dimunculkan di sana, He. Maka nanti kalau Bapak Ibu pelajari gini, Abram jadi Abraham karena ada huruf He yang diembuskan. Abram, Bapa yang besar, ketika ditambahkan He di sana, ada kasih karunia Tuhan menjadi Bapa banyak bangsa. Sarah, ketika ditambahi He, jadi Sarah, ada kasih karunia Tuhan membuat dia menjadi ibu yang punya banyak anak. Nah, saudara, dari nama Allah ini, saudara akan lihat next. Nah, dari kata hayah tadi, sebenarnya kalau kita lihat seperti ini Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti saya. Demikian. Kata ayah itu dari kata Alef, He, Yod, He. Kata Alef itu bicara tentang Tuhan sendiri, Elohim tadi. Lalu He itu tadi digambarkan melihat. Lalu Yod itu digambarkan seperti tangan yang terulur, atau kita bisa terjemahkan perbuatannya. Lalu He. Jadi kalau kita lihat dari nama ayah tadi, kita bisa melihat seperti ini. Kalau melihat Elohim, lihatlah tangannya, lihatlah perbuatannya. Nangkep ya? Ketika ditanya siapa namanya, artinya gini, lihat Elohim, lihat perbuatannya. Next. Lah, dari nama yang tetragramaton yang bicara YHWH itu, saudara, dipakai Yod, He, Vav, He. Kalau Bapak Ibu lihat, perhatikan ini. He bicara tadi melihat, lalu Yod itu tangan, Vav itu disimbolkan paku. Jadi kalau diterjemahkan, lihat perbuatan tangan Tuhan, lihat tangannya, lihatlah akan paku. Sebenarnya kalau kita bisa ambil satu garis besarnya, waktu Bapak Ibu melihat Tuhan, lihatlah tangan yang terpaku. Itu bicara tentang Yeshua HaMashiach.
itu bicara tentang Yesus. Maka dikatakan di dalam kepenuhannya, surat Yohanes berkata bahwa di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa di dalam Dia kita terima kepenuhan kasih karunia dan kebenaran. Jadi saudara, dari sini saya bisa melihat seperti ini Bapak Ibu. Next. Bahwa waktu Bapak Ibu bicara Tuhan, bicara tentang bagaimana mengenal Tuhan, sebenarnya Tuhan tunjukkan lewat namanya. Lihatlah akan kasih karunia-Nya. Lihatlah perbuatannya yang menyelamatkan manusia. Katakan amin. Dari tangan, ya tadi Bapak Ibu, tangan, lihat tangan, sebenarnya bicara, inilah sebenarnya pewahyuannya. Waktu Bapak Ibu bisa melihat ini, Bapak Ibu bisa melihat akan kasih karunia yang besar dalam hidup setiap kita. Next. Tangan Yesus yang terpaku itu bicara tentang pendamaian. Ngomong nggak saya? Pendamaian. Saudara, nggak mungkin bisa kita diselamatkan tanpa didamaikan. Dan kalau didamaikan, pola perjanjian lama harus ada darah yang dikorbankan. Darah binatang nggak bisa menyelamatkan kita, tapi hanya darah yang tak bernoda dan tak bercacat yang bisa menyelamatkan kita. Darah Yesus Tuhan. Katakan amin. Selanjutnya, tangan Yesus yang terpaku itu bicara tentang penyelamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bicara Dia menyelamatkan manusia yang berdosa. Amin. Selanjutnya katakan, itu bicara tentang penyucian, pengudusan. Sanctify. Saudara, nggak mungkin bisa hidup kudus dengan perbuatan kita semuanya. Betul? Hari ini, kalau ada orang ngomong, saya akan berusaha hidup kudus, saya yakin kita nggak mungkin bisa kudus tanpa darah Yesus. Amin. Kita bisa kudus karena darah Yesus sudah menebus kita, menguduskan kita, sehingga identitas kita adalah orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Katakan amin. Selanjutnya dikatakan, bicara tentang penebusan, artinya apa? Saudara, dalam bahasa aslinya dipakai kata agorazo. Ada darah yang dicurahkan untuk membeli kita. Agorazo itu bicara kita ini terjual, tapi ada darah yang membeli kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bukan lagi budak siapapun. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Katakan amin. Dan semuanya kasih karunia itu berujung pada puncaknya adalah bicara salib. Yang nangkap katakan amin. Nah saudara, ketika saya merenungkan ini Bapak Ibu, tahun ini adalah tahun kasih karunia. Tiba-tiba Tuhan itu memberi rema secara khusus. Ini waktunya gereja Tuhan terbuka bagi siapapun, tanpa melihat suku, ras, bahkan masa lalu seseorang. Gereja harus menjadi tempat di mana ketika orang datang, mereka ketemu dengan Yesus dan hidupnya dipulihkan Tuhan. Katakan amin. Next. Nah, ini salah satu rema yang saya bagikan buat Bapak Ibu. Dalam Bilangan 5 ayat yang kedua dikatakan demikian. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit, perhatikan, sakit kusta. Yang kedua, semua orang yang mengeluarkan lelehan. Yang ketiga, semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan, alias mereka tidak bisa kumpul bersama-sama dalam komunitas. Itu dalam perjanjian lama. Di dalam Taurat seperti itu. Sakit kusta, lelehan, dan yang nyentuh mayat. Waktu saya lihat ini Bapak Ibu, kalau saudara lihat di sepanjang perjanjian lama, hanya ada beberapa orang yang sakit kusta yang disembuhkan. Ingat? Siapa? Naaman sama kakaknya Musa, yang wanita, kakaknya, Miriam. Nah, saudara, mereka, tapi selebihnya tidak pernah diceritakan di perjanjian ada yang disembuhkan lagi. Karena penyakit kusta dianggap penyakit yang najis, maka mereka harus meninggalkan yang namanya perkemahan.
Tapi ada sesuatu yang mengubahkan hati saya ketika saya baca next ayatnya. Seperti ini Bapak Ibu. Lukas 5 ayat 12 sampai 13 dikatakan demikian. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang dikatakan dia orang yang penuh dengan sakit kusta. Ketika ia melihat Yesus, dikatakan tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Berarti orang sakit kusta ini sudah lama tidak tinggal bersama dengan keluarganya. Orang sakit kusta ini sudah lama tidak bersama-sama dengan komunitasnya. Karena dia harus meninggalkan itu. Tetapi pertanyaan saya, kenapa tiba-tiba orang sakit kusta ini berani mendatangi Yesus dan berkata demikian, Tuhan, engkau dapat mentahirkan aku. Dan dia berani mendekati Yesus. Ini yang mengubahkan saya Bapak Ibu. Padahal setiap orang yang ketemu dengan sakit kusta harusnya kayak gini. Mereka harus menghindarinya, berbalik, bahkan kalau perlu meludah. Dan berkata, najis, najis, najis. Tetapi kenapa ketika dia melihat setelah mendengar Yesus khotbah di bukit, malah dia berani untuk mendatangi Yesus. Dan berani, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Berarti pertanyaannya seperti ini. Apa yang membuat orang kusta ini berani mendatangi Yesus? Saya merenung di situ Bapak Ibu. Saya menemukan itulah anugerah Bapak Ibu. Selama dia mendengar banyak khotbah yang disampaikan imam-imam ahli Taurat masa itu, hatinya tertuduh. Hatinya merasa terhakimi karena dia merasa tidak layak. Tetapi ketika dia mendengarkan Yesus, ada sesuatu yang berbeda. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah mereka yang lemah lembut, berbahagialah engkau karena dia. Ada sesuatu yang mengubahkan hati orang kusta ini, sehingga dia berani. Dan saudara lihat nih, yang Yesus lakukan, dia bukan langsung ngomong, aku mau engkau tahir. Tapi ini Bapak Ibu, sini Rafael, tak kasih contoh. Ini sakit kustanya Bapak Ibu. Ini coba lihat saya. Apa yang gak pernah didapat oleh orang kusta ini Bapak Ibu? Semenjak dia didiagnosa, kamu kusta. Semenjak saat itu, dia gak boleh bersentuhan dengan orang yang normal. Artinya, dia harus menghindar, dia harus meninggalkan perkampungan, dan dia harus hidup dengan orang kusta yang lainnya. Dia ditolak oleh semua komunitasnya. Tapi yang menarik adalah kayak gini. Waktu Yesus melihat dia, dikatakan demikian, lalu Yesus mengulurkan, harusnya secara aturan perjanjian lama, najis Bapak Ibu. Tapi lihat, Yesus mengulurkan tangannya, dan dikatakan menjamah orang itu, berarti kan bersentuhan toh. Dan berkata, aku mau, jadilah tahir. Duduk. Ini ngubah saya Bapak Ibu. Seringkali gereja diperhadapkan pada suatu kondisi, di mana kondisinya berkata gini, kalau engkau mau datang gereja, harus benar dulu, harus baik dulu, kamu harus sungguh-sungguh dulu. Dan tanpa sadar, gereja memberikan sebuah kayak garis jelas, kamu gak boleh naik ke sini kalau hidupmu tidak benar-benar baik. Tanpa sadar, orang di luar, orang-orang pesakitan, orang-orang yang butuh Yesus, mereka gak berani datang ke gereja. Karena mereka sudah berkata gini, aku gak layak. Maka berapa banyak orang berkata gini, Pak, aku nanti ke gereja, nek uripku wis bener. Dan kita tidak mungkin benar tanpa Yesus. Tanpa sadar gereja sudah nutup pintunya dan berkata, engkau nggak bisa jadi bagian kami karena kamu belum benar. Tapi lihat, orang kusta ini najis, tapi kekudusan Yesus tidak
terpengaruh oleh kenajisannya. Justru kekudusan Yesus membuat orang yang najis ini menjadi orang yang disembuhkan. Katakan amin. Harusnya kehidupan Bapak Ibu yang ada dalam kasih karunia, dijamah Tuhan, justru membawa orang-orang di luar sana untuk mereka melihat Yesus dan disembuhkan oleh keberadaan Bapak Ibu Saudara semua. Katakan amin. Berapa banyak kita sering mendengar, oh itu enggak gini, oh dulu gini. Tanpa sadar kita suka menunjuk. Tunjuk itu. Ayo coba, siapa yang suka nunjuk gini, ayo. Tanpa sadar itu menjadi sebuah penghakiman. Tapi Yesus berkata, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah tahir. Waktu saat lihat ini Bapak, itu ngubah banyak hal. Berapa hari yang lalu, ketika saya makan dengan istri di warung, tiba-tiba ada satu ibu. Orang ini gak jelas suaminya siapa, tapi punya anak. Orang ini gak tahu sudah nikah berapa kali. Yang jelas dia merasa saya bukan orang baik-baik aja. Pas ketemu saya ngobrol, saya ajak makan, lalu ngomong, lu kemana? Gak pernah lihat. Saya malu Pak, karena saya bukan orang baik. Lalu saya ngomong begini, justru karena engkau merasa belum baik, datang sama Tuhan. Maka Yesus disebut sahabat orang berdosa. Tapi yang terjadi hari ini, gereja atau umat Tuhan seringkali kita punya sebuah standar yang dimana standarnya coba kita paksakan pada orang lain. Padahal anugerah Tuhan yang bisa mengubahkan orang itu. Next Bapak Ibu, saya tunjukkan yang kedua. Tadi yang gak boleh tinggal di perkemahan, yang kedua adalah orang yang lelehan. Perhatikan ya, Matius 9:20 dikatakan, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita. Berarti kalau pendarahan ada sesuatu yang keluar, yang meleleh, betul kan? Dikatakan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, apa yang membuat wanita ini berani untuk dia meninggalkan aturan-aturan yang mengikat dia? Karena dia tahu, ketika aku ketemu Yesus, aku ketemu anugerahnya, dan ini menyembuhkan saya. Padahal kalau ini ketahuan sama orang yang di kerumunan, bisa jadi dia dirajam batu. Tapi lihat, orang ini berani mendekati Yesus. Betul kan? Waktu saya lihat ini Bapak Ibu, ternyata orang yang ketemu dengan sang kasih karunia ini, pribadi Tuhan ini, justru hidupnya akan mengalami pemulihan dan kesembuhan. Yang dibutuhkan dunia bukan penghakiman, kasih Tuhan. Katakan amin. Suatu kali melayani, ada seorang anak yang dia dikenal dia berontak karena dia tertolak. Dia sempat bunuh diri, mau bunuh diri, dan dia sempat bawa pisau di atas atap ngomong, aku bunuh diri, aku mau terjun, bunuh diri, terjun. Tapi ketika melayani dia, Tuhan hanya kasih saya sebuah rema gini, nggak mungkin dia akan bunuh diri. Saya ngomong gini, ya udah, kalau mau bunuh diri, potong aja. Saya bilang gitu. Ayo potong aja. Gak apa-apa, ayo cepat potong, sama gituin. Yang lain, jangan. Ayo potong. Langsung pas dia mau terjun, nih terjun dari sini nggak mati, malah cacat. Iya, saya bilang gitu. Aku bunuh loh. Aku mati loh. Aku mati. Jangan mati, jangan dipotong aja. Gak mati, saya bilang gitu. Dari situ Bapak Ibu ada sesuatu ngubahkan hatinya. Lalu dalam beberapa waktu, ini cewek nanya Pak. Saya langsung datang gini, kamu kenapa? Aku tertolak semua, nggak bisa kenal. Saya ngomong gini, Yesus menerima engkau apa adanya. Hari ini gereja, maaf Bapak Ibu ya, hanya mau menerima orang yang baik-baik aja. Syukur-syukur suge, duitnya akeh. Maka gereja yang kaya biasanya rebutannya antara jemaat sama duit. Coba nih gereja miskin,
Mau nggak rebutan? Kaono. Damai sejahtera. Saya mau ingatkan, fokus kita bukan numbers, bukan jumlah, tapi fokus kita harusnya kita semua harus ketemu Yesus. Mungkin Bapak Ibu yang datang berkata, Pak, aku nih tertolak loh Pak. Aku merasa nggak dihargai. Siapa yang bisa menyembuhkan? Waktu kita datang sama Yesus. Dan Yesus itu menjamah hidup kita, menyembuhkan kita. Sesimpel itu. Tidak ada protokoler, harus ketemu ajudannya dulu, enggak. Ketemu langsung Yesus. Waktu saya melihat ini Bapak Ibu, ini ngubah banyak hal dalam pelayanan saya. Artinya apa? Tuhan tidak perlu terlalu banyak protokoler, tapi setiap kita bisa ketemu Tuhan dan mengalami Dia secara pribadi. Katakan amin. Sama. Hari ini orang mau lakukan apapun sekarang tak tanyain. Saya sebagai gembala tak tanyain. Saya berdoa, Tuhan kirimkan orang-orang yang terbaik. Yang dikirim, maaf ya Bapak Ibu, mantan PSK. Yang dikirim mantan orang rusak, yang dikirim orang-orang yang gak masuk hitungan. Dikirim, saya minta Tuhan berkatilah sekali-kali ada orang yang baik kerjanya. Yang dikirim, maaf, kadang orang yang hanya kerjanya jadi tukang parkir. Pertanyaan saya, kalau saya pakai standar yang ini, yang sebelumnya, yang di Taurat, orang ini gak masuk hitungan. Tapi ketika saya lihat Yesus, Yesus justru melayani orang seperti ini. Dan Yesus memulihkan orang-orang seperti ini. Katakan amin. Pertanyaan saya buat jemaat Tuhan yang ada di BCC. Kalau yang di kiri kanan Bapak Ibu, mungkin maaf nih, tiba-tiba yang datang orangnya antingannya 15 di sini, hidungannya ada yang sini, sudah di sini, ada di sini, lalu ada di bibirnya, duduk di sebelah Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu nggak curiga? Lalu Bapak Ibu setiap puji Tuhan tadi diajak Pak Boy puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru. Waktu Bapak mau nyanyian baru sambil megang tas, ojo nyolong gitu-gini. Loh, saya ngomong jujur apa adanya. Hari ini gereja tuh anti yang kayak gitu. Kenapa? Karena kita mungkin dia mungkin bukan orang baik-baik, betul nggak? Tapi di zaman Yesus, nanti saya akan tunjukkan setelah ini Bapak Ibu. Yesus itu mau menyelamatkan orang, tapi orang-orang yang benar, yang merasa benar, malah marah loh. Next. Lukas 19 ayat 5-7, yuk baca sama-sama. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Loh, saya mau tanya, Sakius ini pengen lihat Yesus, lalu Yesus ngomong, aku harus menumpang di rumahmu nih. Apa yang terjadi buat orang-orang yang merasa dirinya benar? Lihat baca. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan yang berdosa ini, yang dianggap berdosa, yang pesakitan, senang nerima Yesus. Tapi lihat, tetapi semua orang yang melihat itu, ngapain Bapak Ibu? Jangan sampai kita ini jadi orang yang semua orang itu Bapak Ibu. Waktu ada orang-orang di sini, maaf Bapak Ibu, gereja harus menjadi gereja, tempat ini harus menjadi tempat untuk semua orang boleh ketemu Yesus. Katakan amin. Orang itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Waktu saya baca ini, iya. Maaf ya, kalau di tempat ini yang datang semua yang matanya sipit semuanya, puji Tuhan. Kalau yang datangnya matanya sipit sama belok, ya puji Tuhan. Kalau yang di sini datangnya matanya satu sipit, satu belok, ya puji Tuhan. Yang kulitnya sawo matang putih, ya puji Tuhan. Tapi maaf, berapa banyak tanpa sadar kita ini seringkali ada dalam sebuah komunitas yang katanya, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat. Tapi waktu ndelok sebelah kita, modelnya kok tatoan kabeh. Lalu kita ngomong, duduk kowe, iki, yang iki. Nah, kita nih gampang gak gitu Bapak Ibu? Maaf ya,
Kalau tiba-tiba yang datang di tempat ini nggak tahu gimana, pas ada KKR yang berdatangan orang-orang seberang tiba-tiba datang ke tempat ini, maaf, mungkin pakai kopiah, pakai, Bapak Ibu jangan sampai ibadah gini, jangan-jangan kenapa? Karena kita sudah berpikir bahwa yang seperti ini jangan-jangan kasih karunia itu akan membuat kita bisa menerima siapapun dalam kondisi apapun. Katakan amin. Next Bapak Ibu, ini terakhir. Yesus memberi contoh yang sungsang. Ada seorang Farisi berdoa yang berkata, aku bukan penjina, aku bukan orang jahat, intinya dia ngomong, aku orang baik-baik. Tapi lihat, ketika Yesus ngomong tentang seorang pemungut cukai, dilawankan dengan pemungut cukai yang adalah orang yang dianggap berdosa. Dikatakan ini, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul, gitu. Memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kesimpulan saya adalah gini, waktu Bapak Ibu berkata tahun ini tahun kasih karunia, artinya kita mulai kita melihat bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita bisa dipakai Tuhan karena memang anugerahnya dalam hidup kita. Dan kita tidak ditetapkan untuk menilai orang lain dalam cara pandang kita. Katakan amin. Dan orang yang tahu diri tidak akan pernah menghakimi orang lain. Katakan amin. Maka di tahun ini, terima anugerah Tuhan yang besar. Saya punya klip yang saya potong dari film Jesus Revolution. Dan biarkan klip ini memberi pengertian buat kita. Seandainya suatu kali PDBCC ini beludak orangnya, dan yang datang modelnya kayak gini, Bapak Ibu jangan bingung, karena semua orang harus diselamatkan. Katakan amin. Tolong diputar. Monggo. He's not wearing any shoes. That's all right. Gak pakai sepatu. Okay, we'll get him some shoes later. Well, I'm Lonnie. People tell me I'm trying to look like Ini Jesus. penginjilnya Bapak Ibu, yang sudah I tell them diselamatkan. I can't think of anybody else I'd rather look like. I was reading in the book of Acts, and I think it kind of explains what's going on in Haight-Ashbury. See, God says, I will pour forth my spirit on all mankind. And your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. I will in those days pour forth my spirit. This is what's going on in San Fran. And I think it's about to start happening all over. Everything's about to change, folks, whether you're ready for it or not. You can't run from it. You can't hide from it. It's coming for you. It's coming for all of you. And your children, too. Exciting, right? You want to grow the congregation. I understand that. But this is not it. They don't belong here. Agreed? Opened up the door. I can't think of anything else but you anymore. Since I opened up the door, I can't think of anything else but you anymore. Since I opened up the door, I can't think of anything else but Jesus anymore. Man, it's so crazy being in a church. I've never been in a church before. I don't think any of us have. We call ourselves Love Song because, well, we sing about love, real love. You dig it? Now, we're going to be back here next Sunday as well.
Except for Tommy. He's got to serve out the rest of his drug sentence. That happens. But he only has 3 more months. So praise the Lord. And thank you to Pastor Chuck for having us come through. Thank you, fellas. It sounds great. Karena mereka datang ke gereja nggak pakai sepatu, Bapak Ibu. What is Makanya going on? pendetanya turun dan basuh kaki daripada jemaatnya. Gereja yang mati tiba-tiba jadi penuh, tapi orangnya modelnya kayak gini. Is that right over there on that towel? There's other one here. There we go. Yeah. Baptize these feet in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. There you go. Welcome to church. Hello, you. Let's have that foot, please. This is terrific. Okay. Place them both on that towel, and then step on into church. Welcome. Thank you. Hello, young lady. How are you? Let's have that foot. Let's have that other foot. Why don't you go sit next to that fella in the cantaloupe jacket? Good to see you. Enjoy. Welcome to church. Hello, young lady. Well, last year I had the privilege of visiting New York City. And like any good tourist, I paid a visit to the Statue of Liberty. And I read those famous words. Give me your tired, your poor, your huddled masses, yearning to breathe free. And as I read those words, I thought, well, that's Christianity, isn't it? It's the essence of it. An invitation to the broken. Jesus was very friendly with the outcasts. In Revelation 22 it says, let the one who can hear say, come. Let the one who is thirsty come. Let the one who desires take the waters of life freely. I want you all to look at me. Please. Every one of you. This place, it is yours. I don't care if anybody else thinks so. I mean, if you feel like you're an outcast, then join us here. If you feel like you're misunderstood and judged, this is where you belong. If you feel ashamed or trapped in something you've done or are doing, you will find forgiveness and freedom right here. No guilt trips. This is your home. And I want you to tell all your friends about it. There is a place for you. Now that door is open all the time for you, any time of day. And if there are some who don't like that, well then that door is open for you too. It works both ways. Ya, Bapak bisa nangkep cerita. Saya berdoa Bapak Ibu, ini doa saya ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini. Ini doa saya. Sudah hampir berapa tahun ada di PDBCC ini. Saya rindu Bapak Ibu. Apa yang saya ini gumulkan ini bisa ini terjadi juga buat PDBCC. Biarkan persekutuan doa ini bukan hanya jadi sekedar untuk orang, hanya sekedar mereka datang kumpul, kita muji Tuhan.
Tapi kita lupa bahwa masih banyak orang di luar sana yang mungkin mereka merasa terhakimi, tertolak, dan kita perlu bawa mereka kepada Tuhan. Jawabannya satu, kalau di tempat ini, di PDBC sini adalah rumah Bapak Ibu. Mari sama-sama yuk kita bawa orang untuk datang sama Tuhan. Pesan kasih karunia ini jujur aja mengubahkan banyak hal dalam hidup saya Bapak Ibu. Kalau dulu saya ketika ada orang-orang mau datang, kadang kita sudah pakai standar harusnya ini. Hari ini saya berkata, mereka orang-orang yang di luar, mereka butuh Yesus. Biarkan mereka datang pada Yesus. Setelah mereka datang pada Yesus, saya tahu Yesus yang kita sembah yang bisa mengubahkan hidup kita, juga bisa mengubahkan orang-orang di sekeliling kita. Betul. Jadi berita kita adalah Christ Center. Kita nggak akan lagi menjadi orang-orang yang akan coba mencari kelemahan atau kurang ini. Tapi kita akan berkata, Yesus jawaban bagi setiap orang. Katakan amin. Bapak Ibu mau untuk sama-sama suatu kali ibadah kita akan menjadi ibadah bukan lagi hanya orang-orang itu saja, tapi adalah orang-orang baru yang satu orang kita bawa, satu orang yang mungkin kita kenal di jalan, kita bawa untuk mereka datang pada Yesus. Kita tidak sedang menjadikan mereka beragama Kristen, tapi kita menjadikan mereka untuk mereka ketemu dengan juru selamat mereka. Katakan amin, katakan haleluya. Ini doa saya Bapak Ibu. Maka ketika saya mempersiapkan ini, saya ngomong, Tuhan, mau Tuhan, aku mau. Kegerakan kita bukan lagi menjadi kegerakan hal-hal yang dimana kita hanya mindahin orang, tapi kegerakan kita harus bawa kasih karunia ini kepada keluar, sehingga banyak orang akan mengenal Yesus. Katakan amin. Amin. Dan saya berdoa jangan sampai pengurusnya jadi kayak tadi yang meninggalkan Bapak. Saya tahu hatinya Pak Hadirin. Tadi kan ada yang keluar karena merasa, kenapa gereja isinya orang gondrong, tatoan gini, orang hipis. Mereka orang kecanduan yang mau ketemu Yesus. Tapi ada orang-orang yang marah ketika gereja diisi orang kayak gitu. Biarkan kita menjadi orang terbuka dan berkata, biarkan semua orang diselamatkan. Amin. Bapak Ibu rindu? Ayo kita sama-sama ambil, kita berdoa, Tuhan untuk satu jiwa ini, aku berdoa untuk ini, berdoa untuk ini. Saya percaya tempat ini akan penuh. Bukan lagi kita semua hari ini akan melayani mereka, orang-orang yang baru ini, mereka akan mengalami perjumpaan secara khusus, encounter dengan Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Haleluya.